Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Yang kami hormati Kepala MTS Negeri 1 Lampung Tengah Ibu Leni Darnisa SPD MM. Yang kami hormati Kepala Staf Tata Usaha Bapak Sriono. Yang kami hormati kepada Bapak Ibu Waka, Bapak Ibu Dewan Guru, seluruh staf, karyawan, karyawati MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Yang kami hormati Bapak Ibu para wali murid, para wali siswa baru kelas 7 MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Yang kami banggakan seluruh siswa-siswi MTS Negeri 1 Lampung Tengah, siswa baru. Kami ucapkan selamat datang, selamat menjadi keluarga besar MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Alhamdulillah, puji syukur, marilah kita bersama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan lahir dan batin sehingga kita bisa bersama-sama bertemu dalam kegiatan Matsama virtual kelas 7 MTS Negeri 1 Lampung Tengah tahun ajaran 2020-2021. Kedua kalinya salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang harus kita ikuti, kita teladani perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehkah dan yang kami banggakan serta kami rindukan, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kegiatan Matsama virtual siswa baru MTS Negeri 1 Lampung Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Adapun kegiatan Matsama tahun ini, yang pertama pembukaan, yang kedua pengenalan lingkungan sekolah, kemudian yang ketiga pengenalan sarana dan prasarana MTS Negeri 1 Lampung Tengah, dan yang keempat pengenalan bahan ajar atau kurikulum pembelajaran pada MTS Negeri 1 Lampung Tengah, dan yang kelima pengenalan tenaga pendidik dan kependidikan pada MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Baiklah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh para wali murid, mari kita buka acara Matsama ini dengan bersama-sama membaca kalimat Ummul Kitab. Ala haziniyah wa kulli amalin solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan acara kita kali ini berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah dan yang kami rindukan, kita akan dengarkan bersama yaitu pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak
Haji Ardian Putra, SAG, selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Kepada beliau dipersilahkan, dan kemudian nanti akan dilanjutkan pengenalan sarana dan prasarana oleh Ibu Emi Susilowati SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarpras. Kemudian nanti dilanjutkan dengan penyampaian kurikulum MTs Negeri 1 Lampung Tengah, dan juga dengan dilanjutkan dengan pengenalan tenaga pendidik dan kependidikan di MTs Negeri 1 Lampung Tengah. Silakan kepada Bapak Hardian dan kepada Ibu Emi, kepada Bapak Muhammad Thohir, nanti dapat menyampaikan materinya secara urutan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardian Putra, Wakil Kepala Sekolah MTs Negeri 1 Lampung Tengah, bagian kesiswaan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, bahwa MTs Negeri 1 Lampung Tengah letaknya persis di pinggir jalan lintas Sumatera, yang mana kepadatan kendaraan berseliweran setiap hari. Oleh karena itu, MTs Negeri 1 Lampung Tengah juga menyiapkan petugas-petugas dalam rangka membantu menyeberangkan anak-anak itu memasuki pintu gerbang MTs Negeri 1 Lampung Tengah. Karena posisi sekolah ini persis di lintas Sumatera, kami juga bekerja sama dengan beberapa petugas, beberapa tokoh masyarakat, agar kegiatan aktivitas anak-anak ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga selalu berkoordinasi dengan tetangga lingkungan di sekitar sekolah MTs Negeri 1 Lampung Tengah ini, bahwa kita ketahui bahwa MTs Negeri 1 Lampung Tengah ini posisinya juga persis berada di kawasan industri di Kabupaten Lampung Tengah ini, yang terdiri masyarakatnya yang cukup majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku. Oleh karena itu, kami selalu berusaha, apapun kegiatan di sekolah ini, kami selalu berusaha berkoordinasi terus menerus dengan lingkungan, dengan seluruh dewan guru, dalam rangka untuk tercapainya kegiatan belajar mengajar yang baik, yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian, lingkungan sekolah ini cukup padat. Lingkungan sekolah ini juga, MTs Negeri 1 Lampung Tengah ini, sarana prasarananya sudah cukup baik, seperti kegiatan-kegiatan yang selama ini dilaksanakan, kegiatan-kegiatan kesiswaan, kegiatan-kegiatan selama ini berjalan dengan baik, yang selalu dipandu dan dibina oleh guru-guru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan MTs Negeri 1 Lampung Tengah juga membuat sebuah kesepakatan dengan lembaga lain yang berada di lingkungan MTs ini dalam rangka untuk kegiatan anak-anak. Seperti misalnya kami juga bekerja sama mengadakan kesepakatan dengan beberapa tokoh masyarakat, pemilik tempat lapangan
untuk kegiatan anak-anak itu berlatih. Seperti kegiatan futsal, kami pusatkan di gedung futsal yang kami berkoordinasi dengan pemilik gedung futsal. Kami juga berkoordinasi dengan puskesmas terdekat yang berada di Terbanggi Besar ini dalam rangka antisipasi jika terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kecelakaan ringan ataupun kecelakaan berat. Kami selalu berkoordinasi dengan puskesmas setempat. MTs Negeri 1 Lampung Tengah juga memiliki kegiatan-kegiatan yang cukup padat, seperti kegiatan UKS dalam hal ini yang selalu dipandu oleh para pembinanya dalam kegiatan bagaimana penanganan cepat atau pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi di lingkungan sekolah ini. Kita juga sudah siapkan ruang khusus untuk usaha kesehatan sekolah. Kemudian juga kegiatan seni, kita juga ada kegiatan seni angklung Islami yang mana dibimbing dan dipandu oleh guru yang cukup kompeten di bidangnya, yang alhamdulillah berapa kali grup seni angklung sudah kami tampilkan di kabupaten dalam rangka ulang tahun Kementerian Agama pada tahun 2019 yang lalu. Kemudian di MTs Negeri juga kegiatan futsal yang selama ini sudah berjalan dengan baik dan dipandu oleh guru olahraganya memang sesuai dengan bidangnya. Kemudian kita ada kegiatan bulu tangkis juga dibimbing oleh guru-guru olahraganya. Adapun tempatnya kami bekerja sama dengan pemilik gedung yang berada di Terbanggi Besar ini. Kemudian kegiatan tahfiz Quran yang alhamdulillah selama ini sudah berjalan dengan baik dan menghasilkan siswa-siswi yang alhamdulillah sudah bisa diharapkan paling tidak untuk dirinya, untuk keluarganya di masa yang akan datang. Melalui bimbingan yang cukup baik dari para pembimbing-pembimbing guru tahfiz Quran yang alhamdulillah beberapa lulusan MTs Negeri 1 Lampung Tengah dapat melanjutkan di tingkat yang lebih tinggi, yaitu SMA atau di Madrasah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah berdasarkan kemampuan mereka sebagai siswa-siswi yang mempelajari tahfiz Quran tersebut. Kemudian kegiatan kepramukaan yang alhamdulillah selama ini sudah berjalan sangat-sangat baik di bawah para pembimbing-pembimbing dan para pembinanya dalam kegiatan kepramukaan. Kemudian kegiatan drum band yang selama ini sudah cukup baik. Bapak Ibu sekalian, MTs Negeri 1 Lampung Tengah juga selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di Kabupaten Lampung Tengah. Misalnya kegiatan pengiriman siswa-siswi dalam rangka upacara memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang biasanya dilaksanakan di lapangan Kecamatan Terbanggi Besar ataupun di lapangan Kabupaten Lampung Tengah yang berada di Gunung Sugih. Kita selalu aktif mengirimkan siswa-siswi kita untuk mengikuti upacara tersebut. Bapak Ibu sekalian, MTs Negeri 1 Lampung Tengah juga alhamdulillah seluruh kegiatan kesiswaan selama ini selalu kita dukung penuh dari seluruh Dewan Guru. Seluruh Dewan Guru juga turut punya andil berpartisipasi untuk memajukan anak-anak kami di bidangnya masing-masing. Seluruh Dewan Guru juga mempunyai visi dan misi yang sama,
bekerja sama untuk memajukan MTs Negeri 1 Lampung Tengah yang kita cintai ini. Oleh karena itu, kami juga mohon doa restu kepada seluruh masyarakat agar MTs Negeri 1 Lampung Tengah selalu mohon saran dan kritikan dalam rangka kemajuan pendidikan anak bangsa ini di masa yang akan datang. Sekali lagi kami mohon dukungan dan partisipasinya agar kami selalu kuat, kompak untuk memajukan Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Tengah ini untuk terus berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Emi Susilowati selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memperkenalkan sarana dan prasarana yang ada di MTs Negeri 1 Lampung Tengah. Yang pertama adalah ruang belajar. Kita memiliki 19 ruang belajar yang terdiri atas 7 ruang untuk kelas 7, 5 ruang untuk kelas 8, dan 7 ruang untuk kelas 9. Selanjutnya kita juga memiliki ruang laboratorium IPA, dilengkapi dengan alat-alat yang digunakan untuk praktikum IPA. Lalu ada ruang perpustakaan yang dilengkapi dengan buku-buku penunjang kegiatan belajar mengajar. Lalu ada musola yang dilengkapi dengan tempat wudu dan perlengkapan ibadah. Lalu ada ruang aula yang digunakan untuk kegiatan sekolah seperti pertemuan wali murid, kegiatan latihan tari menari, dan kegiatan lainnya. Kita juga ada kantin yang dilengkapi dan menyediakan makanan sehat dan bergizi untuk siswa dan guru pada saat istirahat. Juga ada ruang kepala sekolah, ruang TU dan staf tata usaha, ada ruang guru, ruang bendahara, ruang OSIS, ruang BP, dan pos satpam, serta toilet siswa dan guru. Kita juga ada lapangan yang digunakan untuk kegiatan upacara, kegiatan olahraga, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Selain itu kita juga ada sarana penunjang, memiliki sarana penunjang dalam bidang kesenian, yaitu ada angklung, drum band, dan gamelan. Kita juga ada sarana penunjang kegiatan olahraga seperti meja tenis, lapangan basket, lapangan voli, bulu tangkis. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu perkenalkan sarana dan sarana yang ada di MTs Negeri 1 Lampung Tengah. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Tengah, Ibu Hajah Lendalisah SPDMM. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru. Yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta stafnya, seluruh para wali murid, siswa baru MTs Negeri 1 Lampung Tengah, wabil khusus kepada anak-anakku sekalian, siswa baru MTs Negeri 1 Lampung Tengah
yang soleh dan solehah, yang kami banggakan dan sangat kami rindukan. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa bersama-sama bertemu kembali dalam kegiatan bersama virtual ini. Siswa-siswi kelas 7 MTS Negeri 1 Lampung Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku pribadi yang seharusnya kita teladani dalam segala aspek kehidupan kita sehari-hari. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, yang kami banggakan dan kami rindukan, baru saja kita dengarkan bersama penyampaian materi tentang pengenalan sekolah dan juga penyampaian materi tentang pengenalan sarana dan prasarana sekolah oleh beliau Bapak Haji Ardian Putra dan Ibu Emi Susilowati. Kami ucapkan terima kasih, dan ini sudah cukup jelas. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian cukup memahami dan bisa mengerti. Selanjutnya, anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah dan yang kami banggakan serta kami rindukan, Matsama virtual kali ini memberikan warna yang berbeda dengan Matsama atau MOS atau MLS pada tahun-tahun sebelumnya. Kegiatan Matsama tahun-tahun lalu bisa melaksanakan kegiatan langsung, bisa berinteraksi dengan sesama teman, bisa ketemu dengan kepala sekolah, dengan guru pembimbing, dengan wali kelas, dan dengan guru-guru yang lain. Kondisi karena situasi masa pandemi COVID-19 merupakan masalah yang sangat serius. Harus kita antisipasi penyebarannya. Maka tahun ini kita melaksanakan Matsama secara virtual ataupun online. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi makna dan manfaat daripada kegiatan Matsama yang kita lakukan pada tahun ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang kami banggakan serta kami rindukan, kali ini saya akan menyampaikan secara virtual tentang program pembelajaran atau kurikulum yang akan kalian tempuh pada MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Adapun kurikulum pada MTS Negeri 1 Lampung Tengah itu terdiri dari 2 jenis mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran agama atau PAI, dan kelompok kedua yaitu mata pelajaran umum. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, sebelum saya sampaikan, saya sebutkan satu persatu jenis mapelnya. Akan saya sampaikan terlebih dahulu dasar pelaksanaan kurikulum di MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Yang pertama, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2014
tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama Madrasah Sanawiyah. Itu dasar mata pelajaran umumnya. Yang kedua, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 183 tahun 2019 tentang pendidikan agama Islam dan bahasa Arab di madrasah. Itu dasar pelaksanaan kurikulum pada MTS kita. Selanjutnya perlu kita ketahui juga bahwa apa yang dimaksud dengan kurikulum itu. Kurikulum adalah seperangkat rencana pembelajaran mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran anak untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Itu kurikulum. Jadi sekali lagi, kurikulum itu adalah seperangkat rencana ya, mengenai isinya, tujuannya, bahan ajarnya, kemudian cara yang digunakan dalam menyampaikan materi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara nasional. Adapun materi ajarnya, kelompok pertama kelompok PAI, kelompok pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran Hadis. Ya. Yang kedua, akidah akhlak. Yang ketiga, fikih. Dan yang keempat, sejarah kebudayaan Islam. Ditambah satu lagi, pendidikan bahasa Arab. Kemudian bahan pelajaran umum yang pertama adalah bahasa Indonesia, PPKN, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, bahasa Inggris, seni budaya, prakarya, PJOK ya, atau kesehatan, pendidikan jasmani dan olahraga kesehatan, Tinkom, Tahfizul Quran, dan bahasa Lampung. Ini kurikulum wajibnya. Di samping itu juga Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Lampung Tengah melaksanakan kurikulum Hayden atau pembiasaan. Ini juga harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi kita. Apa jenisnya? Yang pertama, berdoa sebelum memulai pelajaran. Ya. Kita bareng-bareng doa dipimpin oleh ketua kelas. Kemudian yang kedua, memberikan salam kepada guru. Ketemu guru salam. Ya, jabatan tangan, cium tangan. Kemudian kebiasaan yang ketiga adalah tadarus, membaca surat-surat pendek sebelum pelajaran dimulai. Ya. Kemudian berdoa di akhir pelajaran. Berdoa di akhir pelajaran. Kemudian sholat zuhur berjamaah. Ya. Kemudian ada juga kebersihan kelas. Kelas senantiasa harus bersih. Ya. Sampah jangan sampai dibuang di dalam laci, disumputi dalam laci. Di depan kelas sudah ada kotak sampah. Ya. Jadi biasakan sampah dibuang di kotak sampah. Kondisikan kelas selalu bersih. Dengan kelas yang bersih, kita belajar nyaman. Dengan lingkungan yang bersih, kita hidup sehat. Ya, kebersihan sebagian dari iman. Kebersihan pangkal dari kesehatan. Kita tahu semua itu. Kemudian membiasakan mengucap salam. Ya, jika ketemu dengan guru, dengan karyawan, dengan staf TU, dengan kawan yang lain, ucapkan salam. Jangan lari-lari depan guru, tidak sopan. Kemudian membiasakan bersikap sopan santun. Jangan lari-lari depan guru, jangan ngomong tidak sopan dengan guru. Kemudian membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Ingat, sekolah selalu menyiapkan kotak sampah. Mulai masuk gerbang itu sudah ada kotak sampah. Ya, pintu masuk
MTS sudah ada kotak sampah. Di depan kelas semuanya kotak sampah. Ada kotak sampah. Di depan kantor ada kotak sampah. Di tempat-tempat tertentu sudah disiapkan. Di kantin, depan kantin ada kotak sampah, ya. Kemudian di depan ruang guru ada kotak sampah. Di dekat ruang lab atau meja piket juga ada kotak sampah. Jadi kotak sampah itu dekat dengan kita. Jangan sampai kita buang sampah sembarangan. Kemudian membiasakan antri jika masuk gerbang dan pengambilan air wudhu. Masuk gerbang antri, ya. Keluar pun ketika kita mau pulang jangan dorong-dorongan, biasakan antri, ya. Jangan dorong-dorongan, jangan lari-lari. Kemudian ketika mengambil air wudhu juga harus antri, jangan main air, jangan dorong-dorongan. Kenapa? Takut jatuh, ya, takut basah. Akhirnya apa? Ada yang marah, ya. Ini tidak baik. Jadi ambil air wudhu, antri. Kenapa? Tempat wudhunya terbatas, siswa kita banyak, ya. Biasakan antri dalam mengambil air wudhu. Kemudian juga ada kurikulum Hayden membiasakan menghargai pendapat orang lain. Dalam kelas musyawarah, hargai pendapat orang. Saran guru diterima, dihargai, jangan tidak dihargai. Kemudian membiasakan minta izin masuk keluar kelas atau ruangan. Izin, Pak, saya mohon izin. Bu, mohon izin. Siapa yang ada di kelas? Ada guru, izin sama guru. Nggak ada guru, izin sama ketua kelas. Nggak ada guru di kelas, izin sama guru piket. Izin sama Pak Satpam. Mau kemana? Mau keluar. Jelas. Keluarnya kemana, tujuannya apa, harus jelas. Oke. Kemudian membiasakan minta izin masuk keluar kelas dan ruangan, ya. Kemudian membiasakan menolong, membantu orang lain. Ada kawan minta tolong, bantu. Kawan tidak bawa pena, mau pinjam, kasih pinjam. Pinjam uang, kebetulan lupa, pinjamin kalau ada, ya. Ini kita biasakan membantu ataupun menolong orang lain. Kemudian membiasakan konsultasi kepada guru pembimbing. Ada masalah, ya, konsultasi dengan wali kelas, dengan guru yang ada, guru pembimbing. Ada masalah dengan teman, konsultasi dengan guru pembimbing. Jangan sampai terjadi ribut di dalam kelas. Kemudian menjenguk jika ada anggota keluarga guru, karyawan, dan siswa yang sakit. Jika ada guru yang sakit, kita sama-sama jenguk. Ada keluarga siswa yang sakit, perwakilan siswa dengan wali kelas atau anggota OSIS jenguk, ya, untuk melihat kondisi sakitnya. Begitu juga keluarga karyawan, seluruhnya adalah keluarga kita. Sakit, kena musibah, kita peduli bersama. Memberikan santunan kepada anggota keluarga guru, karyawan, dan siswa jika ada kena musibah atau meninggal dunia. Keluarga meninggal dunia, kita ikut takziah. Beberapa tahun yang lalu kita sudah memberikan bantuan, sumbangan semampu kita. Ya, ini keluarga kita, keluarga anak kita itu rumahnya kena banjir, ya, kita bantu, kita berikan, ya, sumbangsih kita. Kemudian ada rumahnya yang kebakar, kita bantu sembako, ya, itu bentuknya. Kemudian di samping kurikulum wajib, kalian juga ada kegiatan tambahan namanya eskul yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Ada eskul agama, ada eskul olahraga, ada eskul kesenian. Yang pertama eskul olahraga, ada olahraga bola voli, ya. Ada futsal, ada bola kaki, kemudian ada juga tenis meja, ada juga badminton, kemudian ada juga taekwondo atau bela diri, ada juga eskul renang, dan ada juga eskul kepramukaan, ya.
Yang hobi silahkan pilih olahraga apa yang hobi. Ini. Kemudian ada ekskul keagamaan. Saya tidak hobi olahraga, Pak, tapi saya hobinya ceramah pidato. Boleh. Ada ekskul pidato atau kultum atau ceramah supaya jadi mubalek, mubalighah, dai, daiyah. Ada juga ekskul rebana, ya. Orkes tabok gitu ya. Kemudian ada juga sholawatan. Bagi anak-anak yang punya bakat vokalis, ya, ini bisa dikembangkan untuk belajar sholawatan. Di samping itu juga ada ekskul seni. Ada ekskul seni. Seni tari, ya, kemudian seni musik, seni angklung, gamelan, ya. Bagi anak-anak yang hobi saya tidak ikut ekskul agama, ekskul menyanyi boleh, menari boleh. Ada pelatihnya masing-masing. Tari Lampung, tari yang lain, ada semua. Kemudian di samping kalian wajib atau mengikuti pelajaran baik yang wajib ataupun yang ekstra, Anda harus ketahui juga tentang peraturan sekolah, ya. Anda harus tahu peraturan sekolah. Peraturan sekolah yang pertama adalah tentang seragam sekolah, seragam baju, ya. Ini ada ketentuannya. Ada Senin pakai baju ini, Senin Selasa biru putih, dasi, peci, Rabu Kamis batik, kemudian Jumat Sabtu. Ini ada ketentuannya masing-masing. Tidak boleh pakai baju bebas, nggak boleh. Harus Senin aturannya biru putih pakai pramuka, nggak boleh. Harus seragam, ya. Ada ketentuan dari madrasah. Kemudian kebersihan dan ketertiban harus bersih, bersih diri, bersih kelas, bersih lingkungan, ya. Dalam kelas, luar kelas, ya, itu semua harus kita jaga. Dan tertib, harus tertib. Kemudian upacara bendera. Upacara bendera rutin setiap hari Senin dan upacara bendera hari-hari besar nasional. Itu harus kita ikuti. Kemudian kerapian. Rapi, rambut tidak boleh panjang, kuku tidak boleh dicat, kuku tidak boleh panjang, ya. Tidak boleh pirang, ya. Rapi, baju dimasukkan, ya. Jangan masuk kelas, masuk sekolah dimasukkan, nanti istirahat sudah dikeluarkan lagi bajunya. Tidak boleh. Harus selalu tampil rapi. Bajunya rapi, rambutnya rapi, kukunya tidak panjang, sepatunya tidak belang-belang. Ini rapi, ya. Kemudian disiplin. Waktunya datang, jangan telat. Waktunya belajar, jangan keluar. Waktunya istirahat, istirahat. Waktunya pulang, pulang. Disiplin, ya. Sopan santun harus dijaga dengan teman, dengan guru, dengan siapapun, orang tua, dengan lingkungan, dengan masyarakat. Harus senantiasa menjaga kesopanan. Sopan berbicara, sopan bertingkah laku, bersikap, ini harus senantiasa kita jaga. Kemudian kegiatan keagamaan seperti apa? Ada kegiatan PHBI, peringatan hari besar Islam, Isra Mi'raj, Maulid Nabi, ya kan? Muharraman. Ada juga kegiatan zikir bersama, istighosah, ya, sholat duha berjamaah. Kemudian ada kegiatan tahlilan, ya. Ini kegiatan keagamaan. Kemudian di samping peraturan sekolah tadi ada juga larangan. Larangan ini penting. Kalian harus tahu larangan-larangan yang ada di MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Yang pertama apa? Tidak boleh mengambil barang temannya. Tidak boleh ngambil barang bukan miliknya. Punya teman, tahu-tahu hilang, nggak boleh. Jangan sampai ada barang teman yang hilang. Gitu? Tidak boleh. Kalau pinjam, pinjam. Minta, minta. Jangan ngambil tapi tidak ngomong, ya. Kemudian tidak boleh kelahi, ribut, berantem, tidak boleh. Ada masalah, lapor ke guru, lapor ke BP. Jangan berantem di situ, ya. Ini. Kemudian tidak boleh merokok.
Siswa MT Negeri 1 Lampung Tengah tidak boleh merokok baik di kelas, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tidak boleh berbuat asusila. Ini karena pengaruh teknologi, pengaruh HP Android, pengaruh zaman canggih. Ini terkadang anak-anak sekarang masih SMP ini sudah kenal yang namanya asusila, ya. Jangan sampai ada yang bullying temannya dibullying. Jangan sampai ada yang merasa hebat di sini, merasa kakak kelasnya sudah hebat, bullying adik kelasnya. Tidak boleh. Tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa badik, tidak boleh membawa apapun, ya, yang sifatnya bisa melukai teman. Ya, tidak boleh membawa badik. Kalau ada yang bawa badik kena razia, ditilang, dan ini menjadi kasus, catatan tersendiri bagi siswa. Tidak boleh membawa HP, khusus HP Android, tidak boleh. Kalaupun toh sekali waktu ada guru yang minta bawa HP, itu pun karena kepentingan sebagai media pembelajaran. Kalau secara rutinitas setiap hari tidak diperkenankan membawa HP, terlebih-lebih HP Android, ya. Kemudian tidak boleh negek, tidak boleh malak. Ini ada yang kelas 9, kelas 8, dilihatnya anak adik kelasnya lah 7, ada minta duit, tidak boleh, ya. Ada setoran, nggak boleh. Tidak boleh berkuku panjang, jangan sampai kukunya panjang. Tidak boleh mengecat rambut dan kuku. Wah, rambutnya dipirang, nggak boleh. Rambutnya dipirang, kukunya ini panjang, nggak boleh. Dicat, nggak boleh. Buat tato di sini nggak boleh. Nggak boleh. Dulu pernah ada anak kelas 9 sudah mau ujian, pasang tato di sini nih. Pasang tato. Dipanggil sama guru PP. Kamu mau sekolah atau mau dia hilangin tatonya? Ini susah dihapus, tato itu susah. Akhirnya apa? Ya dengan berusaha bagaimana ini dihilangin. Susah. Ini jangan dicontoh. Kemudian juga tidak boleh sepatunya warna-warni. Talinya satu warna merah, tali sepatunya satunya warna hijau, tidak boleh. Biar rapi, ya. Anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha serta yang kami banggakan dan kami rindukan, itu tadi bahan-bahan atau materi-materi yang akan disampaikan kepada kalian. Mana eskul yang bisa kalian ikuti, mana yang sesuai dengan karakter Anda, ya, pilih. Kemudian kami jelaskan juga di sini tentang tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga pengajar dan staf tata usaha, ya. Jumlah tenaga pengajar kita itu ada 43 guru, terdiri dari 38 ASN atau pegawai negeri dan 5 guru honorer, ya, 5 guru honorer. Kemudian staf TU yang ada itu berjumlah 13 orang. 8 orang PNS atau pegawai negeri sipil dan 5 orang tenaga honorer. Nah, staf TU 13 ini dibagi ke dalam fungsi masing-masing, ya. Yang pertama yaitu sebagai kepala tata usaha Bapak Sriono. Kemudian dibantu dengan koordinator BMN, barang milik negara. Kemudian di koordinator kearsipan. Kemudian koordinator bidang kepegawaian, koordinator bidang kepustakaan, kita ada perpustakaan. Kemudian koordinator bidang kesiswaan, koordinator bidang keuangan. Kemudian tidak kalah pentingnya yakni koordinator satpam, penjaga sekolah, operator, dan kebersihan sekolah. Ini juga sangat mendukung terhadap
keindahan dan keamanan sekolah kita. Anak-anakku sekalian yang soleh dan solehah, Bapak Ibu Dewan Guru serta Bapak Ibu Wali Murid, khusus siswa kelas 7 tahun pelajaran 2020-2021. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan kurikulum pembelajaran ditambah dengan pembiasaan yang dilakukan, yang diterapkan di MTS Negeri 1 Lampung Tengah. Kemudian juga saya sampaikan sedikit tentang peraturan-peraturan sekolah, kemudian larangan-larangan sekolah. Ini masih banyak, ini hanya secara globalnya saja. Lebih detail, lebih rincinya ada di di print out-nya ya. Nanti akan dibagi kepada siswa-siswa ketika sudah masuk. Sekian dan demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan Matsama virtual kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan anak-anak bisa paham, bisa dimengerti. Nanti kalau kurang paham, kurang mengerti, nanti Anda akan paham, Anda akan mengerti ketika Anda sudah masuk sekolah normal seperti biasa. Karena sekarang masih kondisi pandemi COVID-19, kita semuanya melalui virtual, melalui jaringan. Ya, melalui jaringan. Kemudian kami ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.